keadaan negara ini seperti menuju ke jurang kehancuran. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa ada banyak kasus yang tidak diselesaikan. Pertama, kita masih ingat ada kasus pencucian duit 349 triliun di Departemen Keuangan, di Kementerian Keuangan. Itu duit yang sangat besar dan sampai sekarang tidak sampai ke pengadilan. Padahal menurut laporan itu semua sudah jelas siapa-siapa, orang-orangnya sudah ada nama-namanya, tapi belum sampai ke pengadilan. Pada saat Mahfud MD menjadi Menteri Menko Polhukam, sebetulnya ada peluang itu untuk memerintahkan Jaksa Agung menuntut itu. Tapi itu tidak dilakukan karena pemerintah menginginkan agar kasus ini berlarut-larut dan lama, dan akhirnya dibuatlah satgas khusus untuk itu, dan akhirnya tidak sampai ke pengadilan. Ada juga penggangsiran hidup mewah dari para petugas pajak dan bea cukai yang menggunakan pajak rakyat ini untuk hidup mewah. Ini juga belum sampai ke pengadilan. Lalu ada penggangsiran duit Telkomsel, ya, yang diarahkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, ya, untuk membeli saham GoTo 6,2 triliun. Dan ini setelah dibeli sahamnya oleh Telkomsel, yang di sana ada abangnya Boy Thohir, ya, Garibaldi Boy Thohir, kemudian saham GoTo terus anjlok sehingga negara dirugikan 3,2 triliun. Ini adalah kejahatan karena berbisnis, ya, mengarahkan BUMN untuk membeli dan memperkaya orang lain. Kemudian ada bisnis PCR antara, ya, bersama Erick Thohir bersama Luhut Binsar Panjaitan. Dua-duanya punya wewenang di situ ketika pandemi, tapi mereka malah berbisnis PCR, dan ini katanya menghasilkan duit 10 triliun, dan ini mestinya kembali kepada negara karena negara dirugikan oleh hal-hal yang macam gini. Lalu ada penyerobotan hutan 3,3 juta hektar. Yang ini juga tidak diusut habis, tidak sampai ke pengadilan, ya. Dan Luhut Binsar Panjaitan mau memutihkan itu, dan ini masih terkatung-katung. Sebetulnya para penyerobot ini harus dihukum, bukan dibuatkan jalan untuk memutihkan itu. Sedangkan rakyat kalau mengambil sedikit saja tanah atau menebang 1-2 pohon, dia sudah dihukum berat. Dan petani kita memerlukan tanah itu, mestinya diberikan kepada petani, dan para penyerobot hutan ini dihukum berat. Lalu ada keinginan mengimpor, ya, Cina mau membuka hutan 1 juta hektar rencananya di Kalimantan, dan ini artinya kita mengimpor petani dari Cina pada saat petani kita ini kekurangan lahan. Hal-hal seperti inilah yang membuat negara ini bangkrut, ya, menuju kehancuran, di mana DPR-nya yang mestinya mengontrol ini tidak melakukannya, sehingga semua kejahatan ini berjalan dengan gampang dan merugikan negara. Ada lagi penyelundupan emas senilai 189 triliun pada tahun 2020. Dan pada tahun 2017 senilai 180 triliun. Ini uang-uang besar ini milik siapa? Dan nanti ketika Prabowo mulai kekuasaannya, ada utang-utang yang jatuh tempo, dan ini harus dibayar Prabowo. Pada tahun 2025 yang jatuh tempo, utang yang dibuat oleh Jokowi ini 800 triliun lebih. Sedangkan ada uang yang seperti itu tidak diambil oleh negara.
dan DPR-nya tidak mau mengontrol itu. Nah, saudara-saudara sekalian, hal-hal seperti ini membuat kita kehilangan wakil rakyat, yang wakil rakyat ini memang dikendalikan oleh bos yang sama, yaitu oligarki. 30 grup usaha menikmati semua privilege di zaman Jokowi 2 periode.